tentang informasi tersebut. Dan mudah-mudahan dari Luhak Nantu FM khusus untuk program ini di narasumber KPU ini perlu masyarakat untuk ketahui, mulai dari sekarang setiap minggu kedua setiap hari Rabu narasumber kita akan hadir di sini. Karena waktu berjalan terus, sekarang sudah hampir di akhir tahun 2021, mendekati beberapa tahun ke depan 2024 kita bakal pemilu lagi. Iya. Deg-degan saya lagi. Ini bukan pemilunya lagi ini, tapi KPU-nya. Karena juga tadi kan informasi KPU pusat dulu, iya, provinsi, kemudian baru kabupaten kota. Ya. Kalau kita boleh bocorannya sedikit Bu, tadi kan KPU pusat tuh, bentar lagi akan keluar persyaratannya. Itu selang berapa waktu setelah itu baru untuk provinsi dan kabupaten? Provinsi sekitar bulan, kalau kita di provinsi 2023, rotasinya kita juga 2023, tapi beberapa bulan duluan provinsi. Kami habis di 2023 Juni habisnya. Nah, berarti sekitar 3 bulan sebelumnya itu provinsi sudah melakukan seleksi juga untuk KPU provinsi. Jelang-jelang untuk pemilu itu? Iya, itu yang pembahasan alot kemarin itu untuk pemilu 2024. Iya itu. Mama jadi kaget. Makanya. Karena begini, Mai. Masyarakat harus tahu ini loh, ya. Silakan Bu Yanti. Iya, masa jabatan komisioner kalau pusat memang sudah jadwalnya juga sekarang dan bisa dilakukan gitu kan. Timsel sudah diumumkan oleh Kemendagri 2 hari yang lalu dan sudah dipersiapkan, berarti masyarakat yang berminat untuk maju di KPU RI itu dipersilakan untuk tetap pantengi website KPU atau Mendagri juga mungkin bisa melihat kapan pengumuman dibuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, warga masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi syarat sesuai undang-undang. Nah, kemudian untuk provinsi, karena itu jadwal habis masa jabatannya itu lebih banyak itu di tahun 2023. Sementara kita akan melaksanakan pemilu di 2024. Artinya ada 2 tahapan sebenarnya yang nanti berbenturan. Tahapan pemilu yang sedang berlangsung, kemudian tahapan seleksi KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Nah, dalam rapat dengar pendapat antara KPU dengan Bawaslu, DPR, pemerintah dan juga lembaga-lembaga lain, itu kan ada pengusulan kemarin untuk kabupaten kota khususnya itu diperpanjang masa jabatannya. Dan sepertinya itu sampai sekarang itu kemungkinan tidak, mungkin tetap akan dilaksanakan seleksi karena memang sudah habis masa jabatannya. Nah, itu yang menjadi, makanya kalau pakar-pakar bicara sekarang pemilu 2024 ini istimewa, Amai. Istimewa dalam artian yang pertama, ini adalah masa suksesi, pemerintahan harus diganti, legislatif harus diganti, kemudian kepala daerah juga harus diganti, kemudian dalam kondisi yang pandemi juga belum bisa kita prediksi, kemudian yang ketiga itu tahapan yang dilakukan pemilu yang serentak antara pileg, pilpres dan dalam yang bersamaan adalah pileg dan pilpres. Kemudian pilkadanya kan usulannya di tahun yang sama sesuai undang-undang di tahun yang sama. Artinya ada semua kegiatan pemilu dilaksanakan di tahun yang sama. Ini sangat berat ya kalau kita mengacu ke 2019 pemilu kita yang kemarin itu kan luar biasa. Perjuangan kita di kabupaten kota, petugas kita, KPPS itu banyak juga yang meninggal kemarin dengan beban kerja yang sebegitunya. Dan sekarang itu juga kita akan melakukan kegiatan yang lebih besar lagi dari itu, lebih serentak lagi, lebih banyak lagi yang harus kita lakukan. Dan berharapnya kalau sebagai penyelenggara tentu kita semua bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada metode atau sistem-sistem tahapan-tahapan yang lebih sederhana yang dirancang diusahakan oleh KPU hari ini. Nah, dalam rapat dengar pendapat itu KPU kan mengusulkan bulan Februari,
bulan Februari kita pemilu, pilpres dan pileg, kemudian di bulan November itu kita pilkada. Nah, ternyata yang seharusnya adalah beberapa minggu yang lalu itu sudah final dan sudah menentukan jadwal pastinya, ternyata pemerintah punya usulan yang lain. Pemerintah menawarkan pemilu ini dilaksanakan diundur menjadi bulan Mei. Kalau diundur ke bulan Mei, otomatis nanti bisa saja pilkadanya jadi 2025 gitu. Karena tidak cukup lagi waktu untuk tahapan. Sementara KPU sudah berusaha menyusun tahapan itu sebaik mungkin. Yang awalnya kita inginkan ada 30 bulan, ternyata tidak terpenuhi, kemudian bisa ditambah, kemudian juga tidak, pada akhirnya tetap dengan 20 bulan masa tahapan yang harus kita lakukan dengan persiapan menghadapi pemilu yang begitu kompleks. Nah, untuk usulan dari KPU RI di bulan Februari itu kita mengadakan tahapan, sudah kita mulai tahapan, kita jadi ada waktu untuk mindset yang tadi itu, Mai. Jadi di 2023 nanti ketika ada benturan tahapan pilkada dimulai, kemudian tahapan sengketa dan segala macamnya di pemilu legislatif dan pileg juga dimulai gitu. Tambah lagi dengan sedang mengadakan seleksi untuk KPU Kabupaten Kota. Jadi KPU sudah mengaturnya sedemikian rupa, makanya kita mengusulkan di bulan Februari. Tapi sampai hari ini belum final, tentu kita yang di bawah hanya menunggu apa yang akan diputuskan nanti oleh pengambil kebijakan. Berharapnya itu adalah yang terbaik. Tapi apapun itu, tentu saja kami di KPU Kabupaten Kota harus tetap mempersiapkan diri sematang mungkin untuk menghadapi itu. Karena keistimewaan pemilu yang akan kita hadapi 2024 ini, kemudian kekompleksitasan yang mesti kita jalankan itu, tentu kita harus punya kapasitas yang cukup untuk itu. Nah, itu saja mungkin Mai yang mungkin kita lakukan. Berarti ada dua kemungkinan ya, kalau sekiranya nanti pemilu itu di bulan Mei, bisa jadi pilkadanya di 2025. Tapi kalau nanti di awal tahun itu bisa pelaksanaan pilkadanya di akhir tahun. Ya, kita seperti menunggu aja sekarang ini. Menunggu dan yang pasti nanti persiapan kita tentu sudah dimulai dari sekarang. Sekarang. Dan yang menjadi kendalanya, bukan kendala sebenarnya, tapi itu memang sudah menjadi aturan ya, harus dilakukan 2024 sesuai undang-undang pergantian, harus diganti. Ya diganti semuanya. KPU supaya diganti. Iya, karena ternyata dia bersamaan semuanya. Ya. Istimewa berarti ya? Sangat istimewa. Luar biasa. Dan pendengar setia, kita lari ke sedikit politik, boleh ya Pak Thomas? Boleh. Karena dia include pembicaraan pemilu, pasti kita akan bicara soal politik. Pemilu ini suksesnya karena politik. Iya. Maksudnya di sini berlomba di sana semuanya. Dan masyarakat sebenarnya tahu nggak sih politik itu seperti apa. Namun di sini yang Amai mau tanya itu apa peran partai politik dalam negara demokrasi ini? Ini berhubungan